Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, Sabtu 13 Maret 2021. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh menikmati saat teduh bersama, akan merenungkan firman Tuhan, menjadi pedoman dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami terus mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karuniakan kami hikmat-Mu untuk memahami firman-Mu ini dengan benar, sehingga firman-Mu ini bukan hanya kami renungkan, tetapi kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga kami akan aplikasikan dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jauh firman Tuhan,
Kita dikatakan berbahagia ketika firman ini bukan sekedar kita baca, tetapi firman ini akan terus kita aplikasikan dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan, sehingga melalui firman ini nama Tuhan terus kita permuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama dalam saat teduh pagi kita hari ini, yaitu diberikan satu kesempatan lagi. Diberikan satu kesempatan lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali membuat orang di sekitarnya tidak bisa lagi memaafkannya. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu berulang kali dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, sebuah kesempatan yang baru yang diberikan kepada manusia untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Pada bagian yang pertama, kita bisa lihat dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-7, berisi mandat Allah kepada Nuh untuk menghuni, untuk menguasai dan memelihara bumi. Mandat yang sama juga yang diberikan sebelumnya kepada Adam, yaitu untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Maka Tuhan memberikan perintah lain untuk menghargai nyawa sesama manusia. Ayat 6 bacaan kita. Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntut balas jika mereka melanggarnya. Ayat 5 bacaan kita. Bagian yang kedua, kita bisa lihat ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Di mana Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan air bah lagi. Ayat 11 bacaan kita. Janji yang ditandakan dengan pelangi atau busur. Ayat 12. Manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka. Ada sebuah kesempatan yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan semata-mata karena kasih-Nya kepada ciptaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa manusia sungguh tidak layak mendapat kesempatan yang baru. Namun, karena Tuhan sungguh sayang kepada umat-Nya, maka kesempatan yang baru itu dikaruniakannya agar manusia berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesempatan untuk menikmati hidup ini, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berbagi kasih kepada orang lain, harus digunakan dengan baik, digunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, lakukanlah yang benar selagi masih ada kesempatan. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Saat ini Tuhan, kepala kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau, dan sungguh menghormati Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh terdengar dalam saat teduh kami pada pagi ini. Firman-Mu kembali menggugah hati kami bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baik bagi kami
untuk terus menjalani hidup dan kehidupan kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Itu menandakan bahwa Tuhan begitu sayang kepada kami sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan terus mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kehidupan kami untuk lebih baik. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami pada pagi ini, kami membawa hidup dan kehidupan kami bersama dengan istri, suami, dan anak-anak kami dalam keberadaan kami masing-masing, dalam pekerjaan usaha, dalam apapun yang kami lakukan. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan memberkati. Karuniakan kami kekuatan kesehatan, hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Di dalamnya kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kehidupan kami ini terus berharga dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang terus melakukan pendidikan secara online di rumah masing-masing, yang mungkin pada saat ini sedang mengikuti mid semester, mengikuti ujian melalui online. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan kesehatan, kemampuan kepada kami sebagai orang tua mendampingi anak-anak kami dalam belajar. Biarlah melalui pendampingan ini anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Bapa kami di sorga, segala rencana, segala harapan kami dalam menjalani kehidupan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun sertai kami selalu Tuhan, jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupan kami. Di dalamnya kami terus bermohon, jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Kehidupan kami hari ini kiranya tetap berada dalam naungan kasih Tuhan. Inilah doa kami, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini kita boleh lalui dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, dan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia melingkupi kita semua. Amin.